Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali lagi dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Kita menyiapkan hati dan hidup kita dalam rasa syukur bahwa Tuhan menghadirkan hari baru bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan saya. Kiranya kita semua ada dalam keadaan yang baik, menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan bagi kita dengan penuh semangat, tapi juga kekuatan yang daripada Tuhan menopang kita untuk melangkah. Bapak Ibu, mari kita bersatu teduh sejenak sebelum kita ambil bagian dalam doa pagi pada saat ini. Mari kita bersatu teduh. Ada rasa syukur dan terima kasih yang kami bawa pada Tuhan di pagi hari ini karena kami mendapati kami bangun dalam anugerah. Artinya bahwa kami diberikan kehidupan yang baru dan melaluinya kami akan melakukan hal-hal yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami bekerja, kami beraktivitas, kami sekolah, atau kami juga melakukan berbagai pelayanan yang Tuhan percayakan pada kami. Sebab itu pada pagi hari ini, sebelum menjalani segala sesuatu, kami taruh hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu lewat firman dan doa yang kami naikkan. Dan kiranya dalam perenungan akan firman-Mu, kami semakin mengerti dan belajar mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan dalam cara itu kami dapat melanjutkan hidup kami dengan keberserahan yang utuh pada Tuhan. Kiranya firman yang kami terima boleh senantiasa menuntun perjalanan hidup kami, agar bagaimanapun kami melangkah, Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan firman pada hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 32. Kitab Yesaya pasal 32 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Yesaya 32 ayat 11 sampai 17. Gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman, gemetarlah hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah dan gantilah pakaianmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Pukullah dadamu, ratapilah ladangmu yang permai, dan pokok anggurmu yang berbuah lebat. Ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi onak dan duri. Ya, segala rumahmu tempat bersenang-senang di kota yang bersorak-sorai. Sebab putrimu akan ditinggalkan, dan kotamu akan ramai, yang ramai akan jadi sepi. Bukit dan menara akan menjadi tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat bersenang-senang bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan ternak, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, kebun buah-buahan akan dianggap hutan. Keadilan akan tinggal di padang gurun, kebenaran akan menetap di kebun buah-buahan. Di mana kebenaran ditegakkan, di sana ada damai sejahtera, dan buah kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hidup nyaman adalah impian semua orang. Hidup menikmati berbagai fasilitas dan hal-hal yang membuat kita merasa bahwa kita dapat menjalankan hidup secara material atau menjalani hidup dengan semua fasilitas yang ada, tentu menjadi bagian yang dirindukan atau yang dinikmati, yang dapat kita nikmati dalam perjalanan hidup. Nah, namun memang Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kadangkala menikmati hidup dengan semua kegemilangannya dapat saja membuat kita terlena atau membuat kita lupa. Kadangkala di tengah-tengah hiruk pikuk dan riuhnya kenikmatan hidup, dalam bagaimana saudara dan saya menjalani dan menghabiskan hari-hari kehidupan, itu dapat saja membuat kita tidak mendengar sayup-sayup suara Tuhan yang datang dalam perjalanan hidup kita. Karena itu kita menjalani hidup sebagaimana adanya, menikmati hidup dengan segala kegemilangannya, menikmati berbagai hal, menjalankan pekerjaan, usaha, aktivitas, dan seterusnya, hingga kadangkala kita melupakan bahwa ada hal-hal penting atau ada pengalaman-pengalaman berharga yang seharusnya membuat saudara dan saya semakin hari dekat pada Tuhan. Nah, karena itu bacaan kita pada hari ini dari Yesaya pasal 32 ayat 11 sampai 17 adalah sebuah gambaran yang menarik
tentang bagaimana orang-orang Israel yang ada pada waktu itu, mereka diperhadapkan dengan teguran, mereka diperhadapkan juga dengan konsekuensi, tapi pada saat yang sama mereka juga diberikan janji. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, teguran yang datang kepada Israel adalah karena mereka lupa akan jalan-jalan Tuhan. Mereka menikmati kegemilangan, mereka menikmati berbagai fasilitas dalam hidup. Mereka nyaman dengan perjalanan hidup mereka, dengan semua yang ada, tapi mereka seolah tidak mengindahkan firman Tuhan atau perkataan-perkataan Tuhan. Sebab itu digambarkan tentang Yerusalem atau tentang Israel dalam teks kita, supaya orang kemudian berhati-hati, supaya orang kemudian jangan terlena, supaya orang kemudian jangan lupa diri. Karena itu digambarkan peringatan itu dikatakan, gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman, gemetarlah hai perempuan-perempuan yang hidup tentram, tanggalkanlah dan gantilah pakaianmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Peringatan ini, Ibu, Bapak, dan Saudara, mau mengajak orang-orang Israel pada waktu itu supaya mereka boleh sungguh-sungguh hidup di dalam ketentraman, supaya mereka boleh sungguh-sungguh hidup di dalam situasi yang membuat mereka sadar bahwa pengalaman hidup mereka telah jauh dari berlaku setia pada Tuhan. Kalau kita membaca teks kitab para nabi, khususnya Yesaya, Yeremia, Amos, kita menemukan bahwa mereka hidup di dalam perjalanan ritual yang bagus, tapi kehidupan sosial mereka sehari-hari jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Mereka rutin dalam kegiatan-kegiatan agama, tapi mereka tidak berlaku setia pada Tuhan. Mereka berbuat tidak adil. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh dari kehendak Tuhan. Mereka menikmati kenyamanan pada diri dan kelompok mereka sendiri, dan kehendak Tuhan jauh. Mereka menjadi orang-orang yang berlaku tidak adil. Mereka menjadi orang-orang yang berlaku tidak benar dalam hari-hari kehidupannya. Karena itu, Ibu, Bapak, dan Saudara, firman Tuhan datang sebagai peringatan dan teguran kepada mereka, supaya mereka mengikatkan diri dengan kain kabung, supaya mereka kemudian memukul dada dan meratapi ladang yang permai, pokok anggur yang berbuah lebat, yang selama ini mereka nikmati sebagai gambaran atau simbol tentang bagaimana mereka menikmati kenyamanan hanya pada diri mereka sendiri dan melupakan panggilan untuk menjadi berkat bagi kehidupan orang yang membutuhkan yang ada di sekitar mereka. Nah, karena itu, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, pengalaman ini pada akhirnya mau menolong kita belajar bahwa kadangkala kita terlena dalam kenyamanan dunia. Kadangkala kita terlena dalam menikmati hal-hal yang menurut kita ya wajar saja saya menikmati ini, karena toh ini adalah hasil kerja saya, karena toh ini adalah hal-hal yang saya usahakan sejauh ini. Jadi kadangkala kita merasionalkan segala sesuatu, ya apalagi misalnya katakanlah kita berhadapan dengan quote-unquote pengalaman orang-orang pada zaman ini, ya saya butuh kasih reward pada diri sendiri, yang notabene adalah sebuah pengalaman konsumtif, menikmati kehidupan yang kadangkala membuat kita nggak peduli juga sama orang lain, dan hanya memperhatikan diri sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidak salah, tapi kadangkala kita keliru dalam menerjemahkan hal-hal yang bernilai dalam pengalaman hidup. Kita terlena menikmati itu semua, dan karena itu kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam kenyamanan yang palsu. Nah, apa akibatnya, Ibu, Bapak, dan Saudara? Ada konsekuensi ketika saudara dan saya kita menjadi tidak peduli dengan apa yang Tuhan sampaikan. Kalau kita kemudian mengabaikan teguran Tuhan, maka tentu, Ibu, Bapak, dan Saudara, kalau kita belajar dari teks Yesaya pada hari ini, maka ketika mereka mengabaikan teguran Tuhan, maka konsekuensinya adalah mereka mengalami kekacauan, kehancuran, kesepian, ladang menjadi belukar, kemudian kota-kota yang ramai kemudian menjadi sunyi. Dan ini memang terjadi ketika pada akhirnya mereka akan dibuang, dan kota-kota di Yerusalem itu kemudian menjadi tempat yang ditinggalkan dalam sunyi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin saja dalam perjalanan hidup kita, ketika saudara dan saya mengabaikan panggilan atau seruan Tuhan, mungkin kita tidak langsung mengalami seperti yang dialami oleh orang-orang Yerusalem dalam teks kita pada hari ini. Tapi kita kadangkala menikmati itu dalam cara-cara yang luar biasa, dan biasanya memang pada waktunya bagian atau jalan Tuhan bisa datang kepada saudara dan saya dalam berbagai bentuk, ya. Kadangkala Tuhan telah menegur kita lewat banyak cara.
Tuhan memberikan peringatan kepada kita lewat teman atau kerabat, atau kadangkala Tuhan mengingatkan kita lewat saat teduh, lewat firman-Nya, lewat renungan atau khotbah, atau mungkin Tuhan bisa mengingatkan kita juga lewat perkataan-perkataan spontan dari orang-orang tertentu. Tapi kadangkala kita mengabaikan itu, dan nanti pada waktunya kita akan kemudian mengalami atau menuai apa yang menjadi bagian tanggung jawab kita semua. Nah, sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, dari pengalaman ini apa yang mau kita pelajari? Yang pertama, ketika Tuhan berkenan untuk mendidik kita, menegur kita, dan memperingati kita, ini menjadi tanda bahwa Tuhan mengasihi ibu bapak, saudara, dan saya. Ketika Tuhan mengasihi kita, Dia menegur kita, Dia mendidik kita dengan tongkat. Seperti seorang tua yang mendidik anaknya dengan keras, dengan tujuan untuk menjadi baik. Ketika seorang anak kemudian mengindahkan didikan orang tuanya, ketika kita sebagai orang percaya mengindahkan didikan Tuhan, maka kita dikembalikan untuk berjalan pada jalan yang benar seperti yang Tuhan kehendaki. Tapi kalau kita mengabaikan itu, kita tidak peduli dengan apa yang Tuhan inginkan dari hidup saudara dan saya, maka kita mencari jalan sendiri. Dan karena kita mencari jalan sendiri, maka tentu kita bisa berhadapan dengan pengalaman-pengalaman yang sulit. Ibarat kereta, kalau dia ada pada dalam rel, maka perjalanan itu adalah perjalanan yang aman dan dia bisa tiba di tujuan dengan baik. Tapi kalau dia berjalan keluar dari rel, yang terjadi adalah malapetaka, kekacauan, dan kehancuran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, namun kita juga belajar pada bagian yang ketiga, bahwa setelah Tuhan memberikan peringatan atau teguran, lalu kemudian ada dampak dari itu semua, maka yang ketiga adalah Tuhan kemudian memulihkan. Itu sebabnya di dalam bagian pasal yang ke-15 dikatakan, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi buah-buahan. Keadilan akan tinggal di padang gurun dan kebenaran akan menetap di kebun-kebun buah. Itu semua terjadi, pemulihan itu terjadi ketika waktu Tuhan datang bagi ibu bapa, saudara-saudara, dan saya. Maka penting ayat yang ke-17, di mana kebenaran ditegakkan, di sana ada damai sejahtera, dan buah kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman. Di mana orang-orang hidup benar di hadapan Tuhan, di mana orang-orang percaya hidup dalam berlaku benar di hadapan Tuhan, maka ada damai sejahtera. Di mana ada kebenaran di tengah ketidakbenaran, di mana ada kebenaran di tengah ketidakadilan, di mana ada kebenaran dalam kehidupan, maka ada damai sejahtera, ada ketenangan dan ketentraman. Sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara, kita dipanggil pada hari ini untuk hidup di dalam kebenaran. Bukankah Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Oleh karena itu, ketika kita mau menjalani hidup dalam kebenaran, maka kita menjalani hidup dalam apa yang Tuhan kehendaki. Hari-hari ini dunia memanipulasi kebenaran. Si jahat membolak-balikan kebenaran, merasionalkan segala sesuatu. Tapi tentu di dalam Tuhan, kebenaran tidak pernah ambigu, atau dalam Tuhan kebenaran tidak pernah relatif. Dalam Tuhan, kebenaran adalah hitam dan putih. Karena itu sebagai orang percaya, Bapak, Ibu, dan saudara dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Supaya kita tidak menikmati ketentraman yang palsu. Kita tidak menikmati kenyamanan yang palsu. Kita tidak menikmati hal-hal yang menyenangkan diri sendiri. Tapi dalam kebenaran kita menikmati hidup sewajarnya. Dan kita tahu panggilan Tuhan bagi kehidupan kita semua. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika Tuhan memberkati saudara dan saya dengan kehidupan, dengan fasilitas, dengan pekerjaan, dengan jabatan, dan semua hal dalam hidup, maka biarlah semua itu boleh kita pakai dan kita gunakan bagi kemuliaan Tuhan dan betul-betul hidup dalam kebenaran. Kita mengatakan ya jika itu ya, dan kita mengatakan tidak jika itu tidak. Kita berbuat sesuatu yang adil dan benar seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kita tidak memakan hal-hal yang tidak benar. Kita tidak menikmati hal-hal yang bukan menjadi bagian kita. Tapi kita menikmati semua dalam apa yang Tuhan percayakan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya. Dalam cara itu, maka damai sejahtera menjadi bagian saudara dan saya. Ketenangan dan ketentraman menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Dalam kebenaran yang kita perjuangkan, yang kita hidupi, saudara dan saya ada pada jalan
yang Tuhan tetapkan. Sebab itu selamat berjuang dalam perjalanan hidup, sebab kadangkala hidup dalam kebenaran tidak mudah, tapi kita selalu percaya bahwa kebenaran akan terus menemukan jalannya karena ia ada di dalam tuntunan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita untuk hidup dalam kebenaran, tidak menikmati kenyamanan yang palsu, tapi hidup dalam apa yang Tuhan pandang baik bagi Bapak Ibu, saudara-saudara, dan saya. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita dalam menjalani kehidupan, dan biarlah Roh Kudus Tuhan senantiasa memampukan kita untuk hidup bagi kemuliaan namanya. Mari Bapak Ibu dan saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas firman yang kami terima pada hari ini. Bagaimana kami belajar menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Kami belajar untuk tidak menikmati kehidupan yang palsu, kenyamanan yang palsu, dan hal-hal yang menyenangkan. Kami belajar supaya setiap fasilitas, jabatan, kedudukan, dan semua yang Tuhan percayakan bagi kami dalam hidup, kami gunakan itu untuk hidup dalam kebenaran, supaya damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman menjadi bagian kami. Kami serahkan setiap hidup kami yang mungkin berjuang karena melakukan hal-hal yang benar, melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Namun bagaimanapun kami percaya bahwa kebenaran akan menemukan jalannya. Tuhan, kami serahkan aktivitas kami semua pada hari ini. Kami yang bekerja, kami yang berusaha, kami yang sekolah atau kuliah, kami yang akan ada pada pelayanan dan semua hal-hal yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan dipermuliakan dalam apa yang kami lakukan. Dan kiranya Tuhan juga menolong dan Tuhan memampukan setiap kami yang sedang bergumul dan berjuang dalam sakit, dalam proses pemulihan, yang sedang berproses dengan kehilangan orang-orang terkasih, yang berjuang untuk mendapatkan kepastian dan juga harapan. Kami taruh semua proses ini dalam tangan kasih-Mu. Kiranya bersama-sama dengan Tuhan yang mengasihi kami dapat menjalani kehidupan kami dalam kebaikan-Mu. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tuntun kami dalam roh dan hikmat-Mu, agar kami dapat terus melangkah dalam kebenaran Tuhan, supaya jalan Tuhan adalah jalan kami, dan kebenaran-Mu menjadi dasar dari kebenaran yang kami tentukan dan kami temukan dalam kehidupan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa doa dan pengharapan iman kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Lalu biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dalam Kristus, dalam tuntunan Roh Allah yang kudus, menyertai dan memberkati kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, selamat beraktivitas, selamat hidup di dalam memperjuangkan kebenaran, dan kiranya damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.